Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari isim-isim yang mu'rab, isim-isim yang berubah. Nah, untuk lebih memahami perbedaan antara isim-isim tersebut, kami memberikan gambaran bahwa satu isim dapat disebut lebih dari satu kategori. Sehingga dengan materi ini, insya Allah ini akan lebih menambah pemahaman tentang macam-macam isim. Oke, satu isim dapat disebut lebih dari satu kategori. Dari jenis isim di atas, tadi yang sudah kita pelajari yang 9, isim mufrad, isim musanna, jama mudzakkar, jama muannas, jama taksir, al asmaul khamsah, maksur, mangkus, dan ghairul munsharif, ya. Dapat kita lihat terkadang satu isim bisa memiliki lebih dari satu kategori. Contoh lafadz Fatimah. Ini kan dia mufrad, tapi dia disebut sebagai ghairul munsharif karena memang dia adalah alam muannas. Kemudian lafadz Musa juga disebut sebagai isim mufrad, tapi dia juga masuk kategori isim ghairul munsharif. Kenapa? Karena dia adalah ajam, non Arab. Maka nggak boleh kita tulis Musa ini dengan tanwin menjadi Musan, tidak boleh. Dan dia termasuk kategori isim maksur karena berakhiran alif maksuroh. Jadi satu kata bisa memiliki tiga kategori seperti lafadz Musa. Kemudian lafadz makatib juga dia termasuk kategori jama taksir, yaitu jama dari maktabun, maktabani, makatib, jama taksir. Tapi dia juga masuk kategori isim ghairul munsharif yang tidak boleh ditanwin sehingga menjadi makatibu, bukan makatibun, dengan pola wazan mafailu. Kemudian lafadz nu'ma ini nama perempuan karena berakhiran alif maksurah, dia masuk kategori isim maksur, dan dia masuk kategori isim ghairul munsharif karena diakhiri alif taknis maksurah, ya, alif maksurah yang taknis. Kemudian al-hadi diakhiri iya dan sebelumnya kasroh berarti isim mangkus, dan dia juga masuk kategori isim mufrad yang menunjukkan makna satu. Kemudian insyaun ini juga mufrad dari ansya ayun syiu insya, dia mufrad tapi dia masuk kategori mamdud karena diakhiri hamzah dan sebelumnya alif. Kemudian ru'asa ini juga jamak dari rois, roisun, roisani, ru'asa, maka dia masuk kategori jamak taksir, tapi dia juga masuk kategori isim mamdud karena dia berakhiran hamzah dan dia berakhiran hamzah setelah alif. Kemudian juga termasuk isim ghairul munsharif dengan pola wazan fu'ala'u. Maka tidak boleh ditanwin menjadi ru'asaun. Kemudian Abu Jahlin ini masuk kategori Abu Jahal, dia masuk kategori isim mufrad tapi dia juga masuk kategori lafadz abunya masuk kategori al-asmaul khamsah, isim yang 5. Kemudian sofra'u ini asfar, ya. Ini masuk kategori mufrad. Kemudian dia masuk kategori mamdud karena diakhiri alif dan diakhiri hamzah dan sebelumnya alif. Tambah satu lagi, sebenarnya sofro ini dia masuk kategori isim ghairul munsharif yang tidak boleh ditanwin tentunya. Kemudian pahami kategori isim berikut. Setelah kita mempelajari semua hal dari pembagian isim, ada isim nakiroh dari segi kejelasannya, nakiroh dan ma'rifah, dari segi jenisnya ada mudzakkar muannas. Nah, kita lihat contoh lafadz muslimun. Muslim ini dari segi jenisnya mudzakkar atau muannas, mudzakkar. Dari kejelasannya nakiroh atau ma'rifah, nakiroh. Dari jumlahnya mufrad, musanna atau jamak, mufrad. Dari perubahannya muslimun ini adalah mu'rab karena berubah. Kemudian menerima tanwin, dari segi menerima tanwinnya munsharif atau ghairul munsharif, munsharif. Kategorinya sahih, huruf dari segi huruf akhirnya termasuk kategori apa? Sahih atau maksur atau mangkus atau mamdud. Nah, ternyata dia adalah sahih. Kemudian madrasah, Muhammad, Salma, kemudian muslimun itu masuk kategori apa? Di situ sudah terlihat. Kemudian muslimatun, kemudian al-makatib, jadi dia al-makatibu itu adalah muannas, dia ma'rifah karena beralif lam, kemudian dia jamak taksir dan dia mu'rab berubah dan kategori ghairul munsharif. Al-aso adalah muannas, al-aso ini muannas walaupun tidak ada ta marbutohnya. Al-aso adalah kategori muannas, kemudian dia ma'rifah beralif lam, kemudian isim mufrad, kemudian mu'rab karena dia isim maksur,
kemudian dia dia termasuk munsharif karena bisa menerima tanwin ketika diubah menjadi nakiroh, menjadi ason, kemudian juga dia termasuk kategori isim maksur. Romin, mudzakkar, nakiroh, mufrad, mu'rab, munsharif, dan mangkus. Kemudian ru'asa masuk kategori mu'annas karena memang kullu jam'in mu'annas karena dia jamak. Kemudian dia nakiroh, jamak taksir, mu'rab, ghairul munsharif, dan mamdud. Kemudian gambaran pembagian isimnya. Isim dari segi jenisnya ada mudzakkar dan mu'annas, tolibun, tolibatun. Dari segi kejelasannya adalah ma'rifah dan nakiroh. Ma'rifah itu beralif lam al-qalamu, nakiroh itu tidak beralif lam, contohnya qalamun. Dari segi jumlahnya ada mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad itu makna satu, muslimun, musanna itu makna dua, muslimani, jamak adalah yang bermakna banyak, contohnya muslimuna. Kemudian dari perubahannya, mu'rab dan mabni, contoh yang mu'rab berubah itu kitabun, karena kitabun bisa diubah menjadi kitabun, kitabah, dan kitabin. Sedangkan yang mabni, contohnya isim domir, contohnya huwa tidak mungkin berubah menjadi huwu atau berubah menjadi huwi, tidak pernah. Kemudian dari segi menerima tanwin atau tidaknya, terdiri atas dua, yaitu munsharif, menerima tanwin, kemudian ghairul munsharif, tidak menerima tanwin, contohnya Ahmadu. Kemudian dari segi huruf akhirnya, terbagi atas 4, sahih akhir, huruf akhirnya sahih, al-faslu, maksur, diakhiri alif maksuroh, al-huda, mangkus, yaitu iya sebelumnya berharokat kasroh, al-hadi, dan mamdud, yaitu bertanwin dan sebelumnya alif al-insya. Kemudian dari asal bentuknya yaitu mustaq dan jamid. Mustaq itu berasal dari fiilnya, contoh al-masjidu, diambil dari kata sajadah yasjudu, sujud, sedangkan sedangkan isim jamid adalah isim yang berdiri sendiri, contohnya al-qalamu, pulpen, ini tidak diambil daripada fiil manapun. Kemudian tambahannya, pembagian jamak ada 3, jamak mudzakkar salim, muslimun, jamak muannas salim, al-muslimatu, dan jamak taksir, contohnya kutubun. Di bab selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan dari isim-isim mu'rab yang 9 yang sudah kita bahas. Maka jangan sampai lupa tentang bentuk dari isim mu'rab yang 9 yang sudah kita jelaskan. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.